Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Sarah Azizah dengan NIM 1814040049 dari jurusan Tadris Matematika B BB18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran matematika. Tentu ini untuk memenuhi ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Gita Putri Utami MPD. Yuk, kita saksikan. Baiklah, perangkat pembelajaran yang akan saya jelaskan itu ada 5. Yang pertama, kalender pendidikan. Yang kedua, minggu efektif. Yang ketiga, program tahunan. Yang keempat, program semester. Yang kelima, KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, seperti inilah contoh kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Semester ganjil yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020. Sedangkan semester genap itu dari bulan Januari 2021 sampai Juni 2021. Pada kalender pendidikan ini, kegiatan-kegiatan pendidikan ditandai dengan warna-warna yang diberikan keterangan di bawahnya. Ini. Misalnya pada bulan Juli ada warna biru ini pada tanggal 13 ini merupakan awal semester genap dan ganjil. Pada semester ganjil yaitu tanggal 13, pada semester genap yaitu tanggal 4 ini. Nah, selanjutnya warna hijau ini dari tanggal 14 sampai 16 itu merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya warna ini dari tanggal 14 September sampai 19 September itu merupakan penilaian tengah semester. Sama dengan yang genapnya juga itu dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Selanjutnya warna kuning itu penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran. Pada semester ganjil ini, pada semester genap ini. Yang pink pembagian rapor semester ganjil dan genap. Semester ganjil tanggal ini, semester genap nih. Dan abu-abu tuh libur semester genap dan ganjil. Ini ganjilnya, ini genap. Selanjutnya warna ungu itu ujian sekolah SD SMP. Nah, dan warna yang ini adalah AKM dan survei karakter SD SMP. Ini libur awal Ramadan 1442 Hijriah. Yang hijau ini kegiatan pendidikan karakter berbasis akidah. Nah, yang warna ini adalah libur Idul Fitri. Yang ini adalah awal sekolah setelah libur Idul Fitri. Nah, begitulah cara membaca kalender pendidikan. Selanjutnya, minggu efektif. Minggu efektif adalah jumlah minggu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tiap semester berdasarkan kalender pendidikan yang kita bahas sebelumnya. Nah, setiap semester tentu minggu efektifnya selalu berubah-ubah sesuai dengan kalender tahun berjalan. Maksudnya di sini, minggu efektif itu akan berubah-ubah sesuai dengan kalender tahun yang berjalan. Di sini, misalnya tahun ini tahun 2020-2021. Minggu efektifnya sesuai dengan kalender pendidikan tahun 2020-2021. Nah, seperti inilah bentuk rincian minggu efektif, di mana terdapat identitasnya yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas dan semester tahun pelajaran. Di sini satuan pendidikannya saya sensor. Nah, pada tabelnya terdapat nomor, nama, bulan, banyak minggu, minggu efektif, minggu tidak efektif, dan keterangan kenapa tidak efektif. Nah, pertama kita bahas cara mencari banyak minggu dalam 1 bulan. Nah, kita lihat pada kalender pendidikan, ini bulan Juli. Pada bulan Juli ini, yang ini kan
minggu pertama ini kan 1 sampai 4. Itu kan 1 minggu kan 7 hari. 3-nya lagi kita ambil dari bulan Juni 2020 sebelumnya. Jadi ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Juli 5 minggu. Juga dengan Agustus, karena 1 ini sudah masuk pada bulan untuk mengisi bulan Juli di sini. Jadi ini nggak masuk. Jadi hitungnya dari sini, dari tanggal 2. Jadi ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Jadi Agustus ada 4 minggu. Selanjutnya September. Ini 2 ini diambil dari bulan Agustus. Nah, jadi ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Ini kan ada 4 hari, ditambah pada bulan Oktober 3 hari lagi, jadi 5 minggu. Jadi September ada 5 minggu. Nah, pada bulan Oktober, ini tadi masuk pada bulan September, jadi nggak dihitung, boleh dihitung dari sini. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Oktober ada 4 minggu. Selanjutnya, bulan November. Ini adalah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Ini karena hanya ada 2 hari, berarti tidak dihitung. Ini masuk dalam September. Jadi November ada 1, 2, 3, 4 minggu. Selanjutnya Desember. Ini 2 tadi diambil dari 2 bulan November. Jadi ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 5 minggu. Selanjutnya kita mencari berapa minggu tidak efektifnya. Yaitu karena ini merupakan tadi kita bahas ini awal sekolah, berarti 2 minggu sebelumnya merupakan libur semester genap, dan ini masa pengenalan sekolah. Jadi karena minggu tidak efektifnya ada 3, berarti dapatkan minggu efektifnya 2, yaitu 5 dikurang 3 itu 2. Selanjutnya pada bulan Agustus tidak ada yang tidak efektif. Jadi 0. Jadi minggu efektifnya ada 4. Ini belum tahu. Selanjutnya bulan September itu ada nih. Jadi ujian tengah semester. Jadi tengah semester ada 1 minggu yang tidak efektif. Jadi 5 dikurang 1, 4. Jadi minggu efektifnya ada 4. Bulan Oktober juga tidak ada minggu tidak efektifnya. Efektif semua. Begitu juga dengan November. Nah, pada bulan Desember ini ada 1, 2, 3, 4 yang tidak. Ini merupakan kelas meeting dan lain-lainnya. Jadi ada 4 minggu tidak efektif dan 1 minggu. Jadi ada 1 minggu yang efektif. 5 dikurang 4, 1. Nah, ini keterangannya. Jadi kita jumlahkan, terdapatlah 19 minggu efektif. Dari pengurangan jumlah banyak minggu dengan minggu tidak efektif. 27 kurang 8, 16 minggu. Nah, untuk mencari jamnya, karena gurunya mendapatkan 5 jam pelajaran, jadi 19 dikali 5 jam pelajaran sama dengan 65 jam pelajaran yang didapatkannya. Nah, begitulah cara merancang rincian minggu efektif. Selanjutnya program tahunan atau PROTA. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. PROTA memuat garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun pelajaran. Nah, bagaimanakah sih langkah-langkah
penyusunan prota. Yang pertama itu mengidentifikasi jumlah KD dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman KD dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD untuk setiap semester. Yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap KD dengan memperhatikan minggu efektif. Yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, seperti inilah contoh program tahunan. Itu ada identitasnya seperti tadi. Selanjutnya ada kompetensi inti, KI1, KI2, KI3, KI4. Dan ada tabelnya berupa semester, materi yang akan diajarkan, terus ada kompetensi dasarnya, dan alokasi waktu. Nah, pada semester 1, yang pertama ada pada materi pola barisan bilangan dan deret, itu alokasi waktunya pada KD-nya ada 15 jam pelajaran, dengan ulangan hariannya 2 jam pelajaran. Pada sistem koordinat, itu ada pada KD-nya ada 13 jam pelajaran dan ulangan hariannya 2 jam pelajaran. Fungsi 13 jam pelajaran dan ulangan hariannya 2 jam pelajaran. Persamaan garis lurus 18 jam pelajaran dan 2 jam ulangan harian. SPLDV 13 jam pelajaran dan ulangan hariannya 2 jam pelajaran. Dan pada Pitagoras 10 jam pelajaran dan 2 jam ulangan harian dan 1 cadangan. Dan dapatlah jumlahnya 95 jam pelajaran sesuai dengan minggu efektif tadi semester 1 yang kita dapatkan. Itu juga dengan semester 2 ini. Nah, begitulah cara membaca dan merancang program tahunan. Selanjutnya, program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dicapai dalam satu semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang telah kita bahas sebelumnya. Isi dari program semester yaitu tentang bulan, pokok bahasan yang akan disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangannya. Seperti apa sih langkah-langkah penyusunan prosem? Nah, yang pertama, menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan tatap muka per minggu. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan. Nah, seperti inilah contoh dari program semester, di mana di sini ada identitasnya juga. Nah, dan pada tabelnya terdapat kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, dan bulan dan minggunya. Tadi Juli ada 5 minggu, Agustus 4, September 5, Oktober 4, November 4, dan Desember 5. Dan di sini diberi warna-warna ini diberikan keterangan di bawahnya. Yang ini biru 5 jam pelajaran, merah 3 jam pelajaran, ungu 2 jam pelajaran, pink ulangan harian. Ini libur semester genap. Dan ini pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Ini ujian tengah semester. Ini ujian akhir semester. Ini kelas meeting. Biru tua pengisian rapor dan kuning adalah libur semester ganjil. Nah, kita lihat pada di atas ini. Nah, ini hijau tadi kan libur semester genap, PLS. Ini tadi warna itu ujian tengah semester. Ini ujian akhir semester, kelas meeting, penerimaan rapor, dan libur semester ganjil. Nah, coba kita lihat pada kompetensi dasarnya. Nah, pada kompetensi dasar 3.1 dan indikator 3.1.1 sampai 3.1.3,
alokasi waktunya yaitu 5 jam pelajaran. 5 jam pelajaran tadi warnanya biru pada minggu keempat. Nih, biru. Itu juga dengan 3.1 sampai 3.1.6 itu 5 jam pelajaran, 5 jam pelajaran. Nih, 3.1.7 sampai 3.1.9 itu 5 jam pelajaran. Nih, biru. Dan ini ulangan harian 2 jam pelajaran ditambah 3 pada 3.2.1. 3 jam pelajaran tadi warnanya merah. Karena 1 minggu itu 5 jam pelajaran, jadi di 2 ditambah 3, 1 terletak pada 1 minggu. 3.2.2 5 jam pelajaran, 5 jam warna biru. 3.2.3 5 jam pelajaran warna biru. Ulangan harian 2 jam. 3.1 3 jam pelajaran merah. 3.3.2 5 jam sampai 3.3.3 5 jam pelajaran. 3.3.4 5 jam pelajaran. Ulangan harian 2 jam pelajaran warna pink ditambah dengan 3 jam pelajaran pada 3.4.1. Dan 3.4.2 5 jam pelajaran. 3.4.3 5 jam pelajaran. Ulangan hariannya 2 jam pelajaran, itu pink. Tambah pada minggu ini 3 jam pelajaran pada 3.5.1. Sampai seterusnya. Nah, begitulah cara merancang dan membaca program semester. Selanjutnya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM merupakan kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik dalam mencapai ketuntasan. Nah, apa sih komponen-komponen KKM? Nah, yang pertama, kompleksitas, yaitu kesulitan atau kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, daya dukung, yaitu ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, biaya operasional pendidikan, dan manajemen sekolah. Yang ketiga, intake peserta didik, ialah tingkat kemampuan peserta didik. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun KKM? Yang pertama, menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satuan pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek intake, kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, KKM kompetensi dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Yang keempat, jika satuan pendidikan menetapkan 1 KKM mata pelajaran dasar untuk mendapatkan KKM satuan pendidikan. Nah, seperti inilah contoh KKM. Dan ini identitasnya. Pada tabel terdapat nomor kompetensi dasar, indikatornya, kompleksitasnya itu rendah, sedang, tinggi. Rendah dengan nilai 10, sedang 20, tinggi 30. Ya, dukung dan intake. Serta bobot. Terus KKM, tiap indikator, tiap KD, dan dapatlah KKM mata pelajaran. Nah, pada KD 3.1 ini pada indikator 3.1.1 itu bobotnya 70 dan 70 itu didapatkan dari 20 ditambah 30 ditambah 20 70. Dan dapatlah bobotnya 70. Nah, untuk mencari KM indikatornya, maka itu dari 70 dibagi dengan 9 dikali dengan 10. 9 itu dari 3 tambah 2 tambah 1, 9 dikali 10. Dapatkanlah ini KKM indikatornya. Nah, rata-rata dari indikator ini dapatkanlah KKM setiap KD-nya.
KKM tiap KD ini, rata-rata KKM tiap KD, maka didapatkanlah KKM mata pelajaran. Nah, seperti itulah contoh KKM dan cara merancangnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.